Baik, assalamualaikum semuanya. Di sini saya atas nama Akbar Albert ya dengan NPM 200 dalam rangka mengumpulkan tugas yaitu transmisi dan permesinan kapal, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya teori tentang law of gearing ya, law of gearing atau persamaan gearing atau bisa disebut juga dengan hukum dalam pergerakan gear ya teman-teman ya, seperti yang sudah bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa gear itu dia bergerak berotasi ya, saling ketemu satu sama lain ya, antara sisi gigi dari masing-masing gear tentunya ya, yang saling bersentuhan lalu membentuk gerak rotasi atau bisa dikatakan objek tersebut mengalami kecepatan angular ya atau kecepatan sudut ya ketika berputar. Nah, si gear ini berputar bersama-sama tentunya yang nantinya akan menghasilkan kecepatan angular yang secara proporsional itu nilainya dari kedua gear itu sama ya. Oke. Nah, di sini bisa diketahui ya bahwa yang pertama-tama di sini ada gear yang gigi pertama ya. Gear yang gigi pertama bergerak rotasi itu yang arahnya ke sana ya, searah jarum jam. Searah jarum jam ya. Nah, kemudian dia bertemu nih ya atau berinteraksi ya, bersentuhan dengan gigi gear kedua ya, gigi gear kedua di sini. Ya, seperti yang bisa dilihat ya, gear gigi kedua. Nah, ketika dia bersentuhan, maka otomatis si gear gigi kedua ini ya, dia akan bergeraknya ke mana? Dia akan bergeraknya berlawanan arah jarum jam ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, ketika bersentuhan dengan ini dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Oke, nah langsung saja ya. Maka apa sih yang perlu kita pahamin dalam hukum law of gearing ini ya, atau persamaan perhitungan gear ini gitu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kan tadi yang seperti saya sudah bilang di awal ya, bahwa kecepatan sudut atau kecepatan angularnya dari kedua gear yang bersentuhan itu akan bernilai sama ya. Maka di sini kita bisa turunkan persamaan bahwa F1 itu adalah F1 dikali cos alfa sama dengan F2 dikali cos beta. Nah, F1 ini mana sih? F1 ini seperti yang sudah terlihat di sini ya. Nah, ini F1. Ya, ini F1. Nah, arahnya ke sana ya. Maaf, arahnya ke sana. Gitu ya, arahnya pasti dia tegak lurus dengan titik temu antara kedua gear, yaitu titik Q ya. Titik temu antara kedua ujung gigi gear gitu ya. Dia arahnya ke sana. Ya, maka ketika ketemu gitu kan, ini kan arahnya ke sana nih, ketika ketemu kedua titik gitu kan, ini titik yang garis yang menunjukkan bahwa dia saling berinteraksi ya. Nah, kecepatannya pasti ke arah sana ya, atau tegak lurus ya dengan sumbu vertikal. Nah, ini kecepatannya tegak lurus. Nah, itu F1 sama dengan maksudnya F1 dikali cos alfa. Cos alfa itu mana sih? Nah, ini alfa nih, ini sudut alfa. Ya, ini sudut alfa. Nah, cos ya kan, berarti ini kemudian selanjutnya sama dengan F2, yaitu adalah kecepatan sudut yang ini ya, F2 nih, kecepatan linearnya. Nah, kemudian dikali dengan cos beta ya. Cos beta itu apa? Cos beta itu yang ini ya, ini cos beta, ini sudut beta. Makanya dia arahnya apa? Dia arahnya pasti tegak lurus dengan poros ya, jarak dari poros gear kedua ya ke titik temu. Nah, ini ke sini arahnya kecepatannya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya. Ini ke sini ya kan. Ini titik temunya. Ini kecepatannya ke sini. Oke, nah selanjutnya maka berdasarkan gambar skematiknya yang telah saya gambarkan di sini, bahwa F1 ini bisa kita simbolkan menjadi persamaan trigonometri dengan kombinasi panjang garis linearnya, yaitu apa? Omega 1 ya dikali dengan O1 ya, O1 dengan Q. Nah, ini nih garis yang putus-putus ini. Nah, ini V1 itu adalah omega 1 dikali dengan lengan bukan lengan, tapi lebih ke jarak linear antara titik temu kedua gear dengan poros
gear pertama ya. Ini poros gear pertama. Oke, nah itu untuk V1. Kemudian cos alfanya yang di sini, cos alfa ya, itu bisa kita ubah menjadi persamaan trigonometri di mana alfanya kan di sini. Maka cosnya itu pasti O1 ya dikali M dibagi dengan O1 dengan Q. Nah, ini kan cos, rumus cos seperti itu. Nah, V2 juga sama ya, itu bisa dirubah dengan omega 2 ya, kecepatan sudutnya ya, dikali dengan panjang garis titik temunya ya, titik temu antara ya ini O2 dengan apa berarti dengan Q ya, titik temu kedua gear kontak langsungnya kan dengan titik Q ini, di titik Q ini. Oke, nah kemudian cos beta ya sama ya, cos beta ini yang ini. Ya kan cosnya berarti apa? Ya berarti O2 ya, O2 dikali dengan N ya, O2 bukan dikali dengan N, jarak dari O2 ke N ya, maaf, itu dibagi dengan jarak dari O2 ke titik Q. Gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita sederhanakan ya, dimana di sini ya kan seperti yang bisa dilihat, nah antara omega 1 dikali dengan O1 kali Q ya, itu bisa saling meniadakan ya, saling meniadakan dengan O1 dengan Q ini ya, saling meniadakan, kemudian O2 Q ini juga saling meniadakan dengan O2 dengan Q yang ini. Nah, maka dari itu rumusnya menjadi lebih sederhana, yang mana tinggal hanya variabel omega 1 dikali dengan panjang garis O1 dengan M ya, panjang O1 ke M ya, kali omega 1 sama dengan omega 2 ya, omega 2 dikali dengan jarak dari O2 ke N. Nah, ini ya. Nah, jarak dari O2 ke N. Oke, nah kemudian maka kita bisa simpulkan bahwa kecepatan angular atau kecepatan sudut omega 1 dibanding dengan omega 2, nah kita kelompokkan deh. Berarti secara operasi matematikanya omega 1 ya per omega 2 sama dengan O2N, artinya jarak dari titik poros O2 ya, gear kedua ke N ya, dibagi dengan jarak poros utama gear 1 ya, jarak utama poros gear 1 ke titik mana M ya. Nah, di sini kita bisa lebih lanjut untuk menemukan rumus yang lebih komprehensif sehingga memudahkan kita menghitung perhitungan nantinya dengan persamaan law of gearing ini. Nah, kita juga menemukan nih ya kan, kita berikan perbandingan segitiga O1 kali O1 MP dengan O2 NP. Nah, di sini kan O1 MP. Nah, ini kan segitiga nih. Nah, ini segitiga utama atau segitiga representasi dari gear ya, dari gear yang pertama. Nah, begitupun dengan O2 NP. Nah, O2 NP. Nah, ini kan representasi dari gear yang kedua. Nah, di sini kita berarti bisa kita sederhanakan ya. Kita bandingkan ruas garis yang sama besarnya atau yang paralel ya. Ya, berarti di sini kan yang paralel itu O2N ya berbanding O1M ya sama dengan O2P berbanding O1P. Nah, kita substitusikan deh. Ini kan tadi kita udah dapat persamaan 1. Nah, ini kita bikin jadi persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Ya. Jadinya kan kita ganti nih nilai yang ini ya. Nilai yang ini kan sama kita ganti dengan omega 1 ya. Berarti omega 1 per omega 2. Berarti kan omega 1 per omega 2 sama dengan ya O2N per O1M sama dengan kita bisa masukkan kembali ya variabel yang kita butuhkan, yaitu O2P per O1P sama dengan T2 per T1. Nah, ini T2, ini T ya. Titik temu ya. Ketika gear saling kontak satu sama lain. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.